Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syamtula dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama itu pengertian dari metode penelitian tindakan kelas. Penulisan metode penelitian tindakan kelas sangat bervariasi. Hal-hal yang dituliskan pada subbab ini mengikuti pedoman penelitian dari lembaga yang memberi dana atau mengevaluasi laporan penelitian. Berikutnya ada secara umum dalam penulisan metode penelitian minimal mengandung unsur. Yang pertama itu siapa orang yang mau diteliti. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis data penelitian. Dalam contoh format laporan PTK yang ditulis pada bab 3 terdiri dari yang pertama itu ada desain atau prosedur penelitian. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Yang keempat itu ada teknik analisis data disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Berikutnya ada desain atau prosedur penelitian. Berdasarkan keterlibatan penelitian, penelitian tindakan kelas dibagi menjadi dua jenis, yaitu PTK partisipatori atau PTK kolaborasi. Desain PTK dapat dipilih oleh dimodifikasi dari beberapa contoh. Model yang terdapat dalam buku ini, misalnya model Lewin, Rayl, dan Kemmis. Model PTK kemudian digambarkan di desain dalam subbab ini. Model PTK pada umumnya bersifat prosedural yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Masing-masing prosedur kemudian diberi keterangan sesuai apa yang dilakukan peneliti. Itu ada 4. Yang pertama itu perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga itu ada observasi, yang keempat itu ada evaluasi dan refleksi. Nah, di teknik pengumpulan data, seperti telah disebutkan dalam prosedur PTK pada tahap pelaksanaan dan observasi, metode pengumpulan data PTK dapat dilakukan dengan observasi, angket, dan wawancara maupun tes. Dalam penyusunan proposal, metode pengumpulan data disebutkan kegunaannya untuk apa. Misalnya observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa atau mahasiswa selama proses pembelajaran. Yang berikutnya ada tes digunakan untuk mengukur kemampuan awal atau pre-tes dan hasil belajar atau post-tes setelah penerapan cooperative learning tipe per tutoring.
Instrumen penelitian. Instrumen merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode pengumpulan data. Secara kronologis, instrumen dapat disusun melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang mendefinisikan variabel penelitian dalam contoh ini, misalnya kualitas hasil belajar geografi. Yang kedua itu ada mengidentifikasi indikator tentang variabel kualitas hasil belajar statistika. Dalam contoh ini, indikator kualitas hasil belajar geografi dapat dilihat dari kebenaran prosedur, ketelitian, kebenaran jawaban, dan ketekunan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang ketiga ada membuat kisi-kisi instrumen dan butir soal sesuai dengan materi geografi. Yang keempat ada membuat kunci jawaban, cara penelitian jawaban, dan lembar observasi sikap siswa selama proses pembelajaran. Berikutnya ada teknik analisis data. Disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Yang pertama ada teknik analisis data PTK, dapat dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif atau kualitatif atau campuran deskriptif, kuantif, dan kualitatif. Baik, hanya itu presentasi yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.